Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 8, peristiwa alam. Subtema yang pertama, peristiwa siang dan malam. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Ayo mengamati, bacalah dengan nyaring. Pada kegiatan ini, kita akan mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam. Di bawahnya sudah ada cerita yang berjudul Siang Hari yang Cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Nah, gambarnya seperti ini ya kalau siang hari. Mataharinya bersinar dengan cerah. Kita lanjutkan lagi ke cerita berikutnya, ada judul Malam Bertabur Bintang. Kita baca sama-sama ya. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Serambi itu artinya teras ya. Kemudian bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin tertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, dari beberapa wacana ini kita bisa membedakan siang dan malam ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam. Nah, silahkan nanti tulis di sini ya. Sebagai alternatif jawaban, Abi kasih contohnya. Peristiwa siang itu digambarkan adanya matahari bersinar cerah. Kemudian cuacanya juga cerah ya. Berikutnya kalau peristiwa malam, bintang bertaburan di langit yang gelap, dan angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, disinilah terlihat perbedaan antara peristiwa siang dan malam ya. Kita lanjutkan lagi. Ayo mencoba. Di sini sudah ada cerita yang berjudul Indahnya Siang dan Malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya sebagai cerita. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di sini sudah ada beberapa gambar yang akan kita cocokkan sesuai dengan peristiwanya. Contohnya di sini ada gambar siang dan malam ya. Berarti kita lihat teks yang berhubungan dengan siang dan malam. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Di sini ada teman-teman kita yang sedang belajar di siang hari. Nah, ini ke sini ya. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Di sini ada Siti dan teman-temannya sedang bermain di siang hari ya, di luar rumah. Kira-kira yang cocok dengan gambar ini ceritanya yang mana ya? Nah, kita tarik ke sini. Nah, saat cerah, kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, di sini teman kita sedang belajar diterangi oleh lampu ya. Jadi cerita yang cocok dengan gambar ini ke sini ya. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Gambar berikutnya di sini ada yang sedang tidur. Cerita yang cocok dengan gambar ini adalah, nah, ke sini ya. Selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Susunlah kalimat sesuai urutan yang sudah kamu susun. Kamu boleh menambahkan kalimatmu sendiri. Berilah judul untuk melengkapi ceritamu. Nah, inilah sebagai alternatif jawabannya ya. Kalian nanti boleh berbeda dengan Abi. Kalau Abi seperti ini ya, dimulai dari judulnya yaitu Kegiatan di Malam dan Siang Hari. Ceritanya seperti ini. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Kita belajar di sekolah diterangi sinar matahari.
Saat cerah, kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Saat tidur, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Kita harus bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Tuhan. Nah, inilah jawaban Abi ya, seperti ini. Abi menyusunnya menjadi sebuah cerita dari kalimat-kalimat yang telah kita susun seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Kita lihat ilustrasi gambarnya ya. Nah, di sini Lani sangat percaya diri ya untuk menceritakannya. Kalian juga nanti harus percaya diri seperti Lani. Jangan malu-malu ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Kita lihat ya gambar ilustrasinya. Nah, kelihatan mereka di sini semua sedang mengukur panjang lapangan ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mencoba. Tuliskan hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Tuliskan juga hasil pengukuran temanmu. Nah, di bawahnya sudah ada tabel hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah ya. Di antaranya ada nomor, nama siswa, hasil pengukuran, satuan tidak baku yang digunakan di sini ya. Sebagai alternatif jawaban, Abi kasih contohnya. Nomor 1, misalnya di sini, Abi setelah mengukur ternyata panjangnya itu ada 50. Alat ukur yang Abi gunakan yaitu pakai lidi ya. Contoh yang kedua di sini misalnya Hanifah. Hasil pengukuran Hanifah ternyata panjangnya itu ada 250. Alat ukurnya Hanifah menggunakan jengkal. Kemudian Abi kasih contoh lagi nomor 3 misalnya Hafijah. Hafijah mengukur menggunakan depa. Nah, ternyata setelah mengukur dengan depa itu hasil pengukurannya 45. Contoh yang terakhir di sini ada Hanafi. Hanafi mengukurnya menggunakan dengan langkah. Ternyata didapatkan 35 langkah. Silahkan nanti kalian bersama teman-teman mengukur sendiri ya. Nah, hasil pengukurannya ini akan berbeda dengan Abi. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana hasil pengukuranmu? Ternyata kalau Abi dapatnya 50 lidi ya. Apakah berbeda dengan hasil pengukuran temanmu? Ternyata berbeda ya. Hanifah, Hafijah, Hanafi, ukurannya berbeda-beda. Karena kita menggunakan alat ukurnya juga berbeda. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Urutkan hasil pengukuranmu. Mulailah mengurutkan dari yang paling kecil. Tabel urutan hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah. Silakan nanti kita urutkan di sini ya, dari mulai yang terkecil atau terpendek. Nah, setelah diurutkan dari yang terpendek, berarti Hanafi dapat 35 langkah, Hafijah 45 depa, kemudian Abi 50 lidi, Hanifah 250 jengkal. Nah, ini urutan dari yang terpendek ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Kita lanjutkan lagi. Ayo menulis. Nah, pada bagian ini kita akan belajar menyusun bunyi dan simbol sila kelima ya. Hasil pengukuranmu harus dituliskan secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Tulislah secara benar.
Berperilaku benar sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima Pancasila? Tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Kita lihat ya nomor 1. Nah, di sini kita isi huruf A, kemudian di sini huruf I, kemudian di sini huruf L, kemudian di sini huruf N. Jadi nomor 1 itu keadilan. Berikutnya nomor 2, kita isi di sini huruf S, kemudian di sini huruf I, kemudian di sini huruf A. Jadi sosial. Kemudian nomor 3, kita isi di sini huruf A, kemudian di sini huruf G. Jadi bagi. Kita lihat nomor 4 di sini huruf S, kemudian di sini huruf U, kemudian di sini huruf R, berikutnya di sini huruf H. Jadi dibaca seluruh. Nomor 5 di sini huruf A, kemudian di sini huruf K, kemudian di sini huruf T. Jadi dibaca rakyat. Dan nomor 6 kita isi di sini huruf D, kemudian O, kemudian S, kemudian I dan A. Dibaca Indonesia. Nah, jadi bunyi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Bu guru memberikan teka-teki kata. Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila. Mereka juga mencari simbol sila kelima Pancasila. Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya. Beri tanda merah seperti ini untuk bunyi sila kelima. Temukan juga simbol sila kelima Pancasila. Beri tanda hijau seperti ini untuk simbol sila kelima. Nah, di sini ada teka-tekinya ya. Silakan nanti dicari. Ayo kita bantu Lani mencari bunyi dan simbol sila kelima. Kita beri warna merah pada kata keadilan ya. Nah, ini keadilan. Berikutnya, di manakah sosial? Nah, ada ya sosial. Bagi seluruh. Nah, kalau rakyatnya yang ini ya. Di manakah Indonesia? Nah, ini Indonesia ya. Sekarang kita akan memberi warna hijau untuk simbol sila kelima, yaitu padi dan kapas. Nah, itulah bunyi dan simbol sila kelima ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo berkreasi. Lani senang menggambar. Kali ini Lani akan menggambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila. Warnai gambarmu dengan krayon atau pensil warna. Nanti di bawahnya silahkan ya, ini bagian untuk membuat gambar simbol sila kelima, padi dan kapas tentunya. Abi kasih contoh ya, gambarnya nanti seperti ini. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua, arahkan siswa untuk selalu berbuat baik sesuai tuntutan sila kelima Pancasila, berlaku adil pada sesama, dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Sebelum Abi akhiri, Abi tak bosan untuk mengingatkan kepada kalian semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.